Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang diberkahi dan dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji satu tema yang pasti akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Orang kalau ingin bahagia di dunia, bahagia kita menjalani kehidupan ini, pastikan seimbangkan antara sabar dan syukur. Demikian halnya kalau kita semua, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah dimanapun berada, ingin bahagia, sukses, selamat di akhirat kelak, jadilah orang yang senantiasa sabar dan syukur. Kenapa sabar dan syukur ini menjadi kunci bahagia dunia dan akhirat? Karena dengan bersabar kita akan senantiasa menjadi orang yang paling lapang dadanya. Dengan bersabar kita akan menjadi orang yang paling nrimo ing pandum. Dengan bersabar kita akan merasa semua yang kita jalani dalam kehidupan ini kenikmatan yang tiada terkira. Sebaliknya, orang yang tidak pandai bersabar, dia akan senantiasa merasa sempit kehidupannya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dikehendaki sesuai selera hatinya, dia akan marah, dia akan berontak. Padahal masih banyak nikmat-nikmat lain yang bisa kita rasakan dari anugerah Tuhan. Mungkin dari jutaan nikmat hanya 1, 2, 3 yang tidak sesuai dengan selera kita. Kenapa kita melupakan yang jutaan dan hanya fokus pada 3 hal atau 2 hal atau 1 hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Ini adalah siksaan dunia bagi orang-orang yang tidak bersabar atas kehendak dan takdir Allah. Tidak bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kalau kita sudah ngerti bahwa sabar adalah kunci bahagia, kunci sukses, tidak ada pilihan lain. Mari kita jaga kesabaran kita. Kita jaga apa yang menjadikan kita bahagia dan tenang. Dan kita amalkan ilmu sabar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar dalam menjalani kehidupannya adalah pahala yang besar di sisi Allah, kemudahan dan kelancaran dalam kehidupannya. Dan pahala yang besar itu jumlahnya tidak terkira, tidak bisa dihitung, saking besarnya. Dalam ayat yang lain Allah bahkan menegaskan innallaha ma'as sabirin. Allah akan senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Jadi beruntunglah kalau kita menjadi orang-orang yang sabar dalam kehidupan kita. Karena dengan bersabar sejatinya kita akan senantiasa berada dalam genggaman Allah. Lebih-lebih kita sempurnakan kesabaran ini dengan bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur, niscaya nikmat-nikmat yang hari ini, yang lalu-lalu sudah kita peroleh akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak pandai bersyukur, justru kufur atas nikmat Allah, tidak hanya nikmat itu akan dicabut, tetapi Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para hadirin, hadirat, para jamaah, pemirsa TV One yang dirahmati Allah, pastikan syukur ini selalu menjadi hiasan dan pakaian kita. Kalau orang pandai bersyukur, insya Allah tidak ada yang kurang dalam kehidupannya. Sebaliknya, kalau orang tidak pandai bersyukur, walaupun gunung sudah kita raih menjadi emas semuanya, niscaya kita akan merasa kurang.
Kalau kita tidak pandai bersyukur, walaupun dunia seisinya sudah kita rengkuh, sudah menjadi milik kita, akan tetap kurang. Tetapi orang yang pandai bersyukur, walaupun masih bisa makan sehari sekali dan tidur ala kadarnya, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dia akan terus melantunkan dalam lisannya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa mengakui betapa kenikmatan Allah sangat luar biasa. Makan sekali, dua kali itu bagian dari nikmat. Tapi nikmat lain dia akui sebagai nikmat yang tak terhingga, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kau menghitungnya. Sangat banyak, sangat besar. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh luar biasa nikmat Allah ini. Sehingga orang yang pandai bersyukur akan senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang tidak terkira itu dibanding dari hal-hal yang tidak dipenuhi dari keinginan dia. Saya misalnya kepingin hari ini menjadi menteri, tapi kok tidak jadi menteri? Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena walaupun tidak jadi menteri, saya masih tetap bisa ngaji. Saya masih bisa bersosialisasi dengan saudara kami, saudara kita yang lain. Saya masih bisa pergi ke sana kemari. Saya masih punya uang, saya masih punya keluarga. Nikmat Allah masih banyak yang bisa kita nikmati walaupun tidak jadi menteri. Tetap bisa bersyukur. Contoh, jadi menteri terlalu tinggi. Misalnya ada pemirsa yang ingin memiliki mobil. Kok ternyata nggak punya mobil, masih bisanya naik angkot, bisanya naik bis. Alhamdulillah, masih bisa jalan, melangkahkan kaki, naik angkot. Alhamdulillah masih bisa turun angkot, bisa jalan sampai rumahnya orang tua. Walaupun tidak punya mobil sendiri. Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu selalu mencari celah-celah kebaikan dibanding kita memikirkan kekurangan yang kita harapkan. Nah, kalau kita sudah pandai bersyukur, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Bahkan salah satu sifatnya Allah, dari sifat-sifat asma'ullah adalah asyakur. Zat yang sangat luar biasa menerima syukur dari hamba-hambanya. Jadi syukur adalah bagian dari sayap kesuksesan hidup. Kalau yang pertama tadi saya menjelaskan sabar, bagian dari sayap kesuksesan hidup. Yang lain ibarat sebuah sayap. Syukur dan sabar adalah sayap kanan dan sayap kiri. Orang yang bersyukur tapi tidak sabar seperti hanya menggunakan satu sayap, pasti sempleh, tidak bisa terbang. Demikian halnya orang yang sabar tapi tidak bersyukur juga tidak akan bisa terbang. Karena untuk bisa terbang, orang itu harus mengoptimalkan dua sayapnya. Demikian halnya dengan kita yang masih diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Kalau kita ingin terbang ke sana kemari, menikmati anugerah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semakin cinta kepada Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita menyeimbangkan sabar dan syukur. Sabar adalah sayap kanan, syukur adalah sayap kiri. Sehingga ketika kita optimalisasi dua sayap ini, kita akan bisa terbang ke sana kemari. Orang yang selalu menghiasi hidupnya dengan sabar dan syukur tidak akan pernah merasa kesempitan hidup. Orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan sabar dan syukur akan selalu merasa berkelebihan. Baik itu kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan saudara, dan kelebihan segala-galanya. Kenapa? Karena ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia bersabar. Dan ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia bersyukur. Semuanya langkah-langkah dari orang yang selalu bersabar dan bersyukur akan berada dalam koridor jalannya Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga dia tidak sombong. Ketika dia mendapatkan sesuatu,
kemudian dia merasa bahwa suatu itu anugerah dari Allah, dia bersyukur sehingga dia tidak angkuh. Ketika dia diuji oleh Allah dengan musibah, diuji oleh Allah dengan berbagai macam bencana, dia bersabar karena dia tahu bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Inilah harusnya sifat dan sikapnya orang beriman. Jadi orang beriman itu harus selalu menyeimbangkan sabar dan syukur. Nah, kalau sabar dan syukur sudah menjadi perangai dari orang yang beriman, insya Allah dimanapun dia berada, dia akan membawa kemaslahatan. Dia akan membawa rahman dan rahimnya Allah. Sehingga di dunia manapun dia akan dicintai oleh makhluk Allah, sampai yang cinta itu tidak hanya manusia. Binatang-binatang pun akan senang dan suka kepada orang-orang yang selalu bersabar dan syukur. Dan ciri-ciri orang yang sabar dan syukur ini adalah selalu menebar senyum. Karena apa? Karena baginya kehidupan ini adalah nikmat. Kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah anugerah terbesar. Coba para pemirsa bayangkan kalau kita tidak diciptakan. Maka mungkin kita ini masih berbentuk batu. Mungkin di antara kita berbentuk kambing. Tapi karena kita diciptakan sebagai manusia, keluar dari rahim ibu kita menjadi anak manusia, kita bisa ngerti hari ini. Dan kita punya jaminan untuk menjadi penduduk surga yang abadi selama-lamanya. Kalau kita menjadi orang yang beriman. Subhanallah. Dalam banyak riwayat disebutkan termasuk di kitab-kitab para salafus saleh, nikmat terbesar dari kita sebagai seorang manusia adalah nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita tidak diciptakan menjadi manusia. Mungkin ada di antara kita yang jadi rumput yang minggu lalu sudah ditebang, sudah di-red untuk menjadi makanan kambing saudara kita. Sebagian yang lain mungkin ada yang jadi semut yang nempel di tangan saudara kita atau teman kita lalu diteplok mati. Selesai, tidak ada makna hidup ini. Tapi karena kita diciptakan sebagai manusia, sebagai bentuk ciptaan terbaik, inna khalaqna, kami menciptakan, kata Allah, manusia itu ahsani taqwim. Bahasa dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Ahsani taqwim. Artinya apa? Kalau ada orang yang diciptakan manusia lalu kemudian dia nggak bersyukur sampai dia bunuh diri, na'udzubillahi min dzalik. Seberapa besar sih masalah yang dihadapi kok sampai harus mencederai, membunuh diri sendiri? Makanya hati-hati. Kalau ada saudara kita yang depresi, ada masalah, ayo kita bantu. Kita kuatkan. Bahwa saat kau masih bisa makan, saat kau masih bisa bersujud kepada Allah, kau masih punya nikmat yang besar. Jangan masalah itu menjadikan kita apa? Putus asa terhadap rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, nikmatul ijad ini atau nikmat penciptaan kita ini, nikmat hadirnya kita di atas muka bumi ini sebagai manusia ini harus kita sempurnakan dengan ibadah. Kalau kita sudah diciptakan, tugas utama kita hanya ada dua. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Sisi lain, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai bentuk terbaik, itu tujuannya agar kita menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi wakil Allah di atas muka bumi ini. Wakil Allah apa tugasnya? Menjaga harmoni alam raya, menjaga harmoni sosial. Maka kalau tugas sebagai hamba sudah kita jalani, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, lalu tugas sebagai khalifatullah kita jalani dengan menjaga bumi ini tetap lestari. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di atas muka bumi ini karena keserakahan manusia. Malah apa yang hari ini kita saksikan bukan dilakukan oleh orang yang kurangan, tapi orang yang kaya raya, yang tidak pernah puas alias serakah.
akhirnya semua dibabat. Na'udzubillah min dzalik. Akibat kurang bersyukur. Berarti dia sedang tidak menjalankan tugas sebagai seorang khalifatullah fil ardh. Padahal Allah menegaskan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kau rusak bumi ini, jangan kau merusak tatanan alam raya ini setelah Allah menciptakan cukup indah. Setelah Allah menciptakan cukup selaras serasi. Nah, ini ketentuan-ketentuan Allah. Sebagai seorang hamba nggak ada pilihan. Jalankan dan laksanakan. Tapi sebagai seorang khalifatullah, wakil Tuhan di atas muka bumi ini, kita harus memerankan diri sebaik-baiknya menjadi wakil Tuhan yang terbaik, yang adil. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita jaga kelestarian alam ini semampu kita. Yang jadi ketua RT, kita jaga lingkungan. Yang jadi bupati, kita jaga wilayah kita. Yang jadi gubernur, kita jaga provinsi kita, daerah kita. Yang jadi presiden, kita jaga bangsa ini. Yang jadi kepala rumah tangga, kita jaga minimal lingkungan di antara keluarga kita. Aman, sehat, bersih. Otak dari keluarga besar kita, pikiran dari keluarga besar kita, tidak punya pikiran rusak. Tidak punya pikiran untuk menghancurkan dan menzalimi orang lain. Itu sudah tugas yang luar biasa, hebat. Nah, orang-orang yang bisa memerankan diri sebagai hamba Allah satu sisi, dan sebagai khalifatullah fil ardh sebagai sisi yang lain, itulah orang yang bersyukur dan bersabar. Sebab bersabar itu tidak hanya sabar dari musibah. Biasanya hari ini kita kalau memberikan nasihat atau tausiah kepada saudara kita, sabar ya nak, sabar ya adik, sabar ya mas. Itu kaitannya musibah. Padahal para ulama menjelaskan sabar itu tidak hanya kaitannya musibah. Ada sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam menjauhi larangan. Itu juga perlu kesabaran. Contoh, hari ini kita diminta setiap hari sholat 5 waktu. Karena itu kewajiban. Maka kita sabar menjalankannya. Secapek apapun, sekesel apapun, kita harus jalanin itu. Karena ini bagian dari menjaga kesabaran, menjaga perintah Allah. Demikian halnya, kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh menzalimi orang lain, kita tidak boleh minum khamr, kita tidak boleh main narkoba, kita tidak boleh membunuh orang lain. Kita sabar jalanin. Walaupun ada yang nyebelin kita dalam hidup, kita nggak mau sampai membunuh. Bahkan mukul aja nggak mau. Kenapa? Karena kita ingin sabar. Sabar dalam apa? Dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Subhanallah. Jadi sabar tidak hanya kaitannya dengan kejadian atau musibah, tapi sabar menjaga perintah Allah, juga sabar untuk menjauhi larangan Allah, itu juga luar biasa beratnya dan luar biasa pahalanya. Termasuk bagi adik-adik, para millennials, teman-teman yang hari ini masih belajar, bagian dari bersabar adalah sabar menjadi murid yang baik. Sabar menjadi murid yang berakhlak dan beradab. Sabar menjadi murid dan anak-anak yang rajin belajar. Kalau tugasnya belajar, ya sabar untuk kita selalu membuka mata pelajaran kita. Kalau lagi di pondokin di pondok pesantren, sabar untuk menghafalkan ayat-ayat Quran. Sabar menghafalkan hadisnya Rasulullah. Nah, konsep sabar ini sangat luas. Demikian halnya bersyukur juga sangat luas. Syukur tidak hanya terkait dengan nikmat, tapi syukur ketika kita diciptakan, syukur ketika kita diberikan anugerah yang menurut kita bahkan bukan anugerah. Apa contohnya Pak Kiai? Kita seringkali tidak merasa bahwa kita menjadi manusia yang setiap hari tumbuh. Setiap hari diberikan nikmat sehat. Setiap hari kita bisa makan. Tanpa usaha kita bahkan. Misalnya saya tiba-tiba datang ke satu tempat, saya tidak kenal siapa di tempat itu, tapi saya lapar, saya bilang, Pak saya lapar Pak, tiba-tiba disiapin makanan. Kita tanpa usaha, tapi bisa makan. Bukankah itu nikmat dari Allah? Tapi kita tidak merasa bahwa kebaikan hati, disapa yang baik, disambut yang baik, hingga dibikinin kopi, dibikinin teh, dikasih makan. Itu sebagai sebuah nikmat. Orang yang demikian, kalau tidak sadar itu nikmat Allah, biasanya biasa aja, seolah-olah itu ya kehidupan mengalir aja. Ya udahlah, wajar saya datang, saya dikasih makan. Padahal kalau dia orang yang beriman, pandai bersyukur kepada Allah, dia akan tahu, alhamdulillah,
lalu dia bersyukur, berterima kasih pada yang ngasih makan. Karena dalam satu riwayat disebutkan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena semua anugerah dan nikmat dari Allah itu tidak ada yang ujuk-ujuk. Bapak kalau mau makan, tidak ada tiba-tiba sambal goreng atau nasi goreng turun dari langit. Mesti melalui orang jualan kah, dari jualan itu ada yang traktir kah. Kalau diurut lagi, berasnya itu ada yang nanam namanya petani, lomboknya ada yang nanam namanya petani, lalu diangkut oleh pedagang menuju Jakarta, sampailah di kita, baru kita bisa nikmati. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita habis makan, kita harus baca doa. Doa yang disunahkan dibaca setelah makan tidak hanya ucapan Alhamdulillah, tetapi dirangkai dengan ucapan Alhamdulillah yang lebih sempurna, yang disebutkan dalam riwayat itu, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana bila haulin wala quwwatin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ja'alana minal muslimin. Atau kalau yang lebih singkat, anak-anak kita biasanya diajari Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kenapa doanya demikian? Karena memang kita ini seringkali mendapatkan anugerah makan tidak perlu bersusah payah. Makanya dalam banyak riwayat disebutkan doanya ditambah bila haulin wala quwwatin, tanpa daya upaya, tanpa kekuatan kita berupaya. Tetapi semua itu bisa kita rasakan. Semua itu bisa kita nikmati karena anugerah dari Allah. Jadi syukur itu sampai pada level itu. Termasuk kita bisa merasakan syukur itu saat kita bisa bernafas. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, seringkali saya merenung. Saya bisa mandi dengan air segar itu, Masya Allah, itu juga bagian dari nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Yang kadang kita nggak sadar, seolah-olah mandi itu asal baju kita kotor, kemudian badan kita agak panas atau gerah gitu, keringat keluar banyak, kita mandi, selesai. Nggak ada yang disyukuri. Padahal mandi dengan kita rasakan, disiram dari kepala sampai kaki, rasanya seger. Itu juga kenikmatan. Tidur kita syukur, bangun kita syukur. Jadi mensyukuri nikmat itu tidak hanya saat kita dapat uang 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta Pak. Tapi lebih dari itu, setiap gerak-gerik kita itu adalah layak untuk disyukuri. Karena itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Maka kalau kita ingin menjadi muslim sejati, mukmin sejati, orang yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa kita menyeimbangkan antara syukur dan sabar. Nah, kalau syukur dan sabar sudah selalu menjadi perangai kita, selalu menjadi pakaian kita, ada ujian seberat apapun, kita bersabar sambil bersyukur. Karena ada apa? Ada jaminan dari Allah. Tidaklah ujian itu diturunkan kecuali ujian itu untuk menghapus dosa-dosa yang bersangkutan, sekaligus menambah kebaikan dan pahala yang bersangkutan. Nah, orang yang ngerti pasti akan senang. Makanya dulu terkenal para kekasih-kekasih Allah dari Yaman dan dari daerah-daerah lain, kalau dia selama 40 hari tidak dicoba oleh Allah, tidak diuji oleh Allah, tidak diberi musibah, dia protes sama Allah. Ya Allah, apa salahku? 40 hari ini Engkau tidak memberikan ujian kepadaku, sehingga aku tidak punya kebaikan dari amal-amal yang akan kami bawa menghadapmu. Karena apa? Karena hadirin pemirsa TV yang dirahmati Allah, ada kebaikan itu yang hanya bisa kita peroleh melalui ujian-ujian Allah. Tidak bisa kita peroleh melalui ibadah seperti yang hari ini kita lakukan. Tidak bisa kita peroleh melalui sholat. Tidak bisa kita peroleh melalui zakat, melalui puasa, melalui haji. Tidak. Tapi kebaikan itu bisa kita peroleh melalui ujian Allah. Misalnya dengan sakit. Jadi kalau orang yang ngerti, sakit pun menjadi nikmat. Sakit pun menjadi rahmat. Tapi orang yang nggak ngerti, semua itu menjadi musibah dan bencana. Akhirnya apa? Dia lupakan nikmat yang lain, yang diingat hanya yang musibah. Na'udzubillah. Inilah yang oleh Allah disebut sebagai orang yang kufur nikmat. Jadi hati-hati. Kufur tidak hanya kita tidak menyembah kepada Allah, tetapi ada namanya kufur nikmat. Walaupun kita menyembah kepada Allah, tetapi kita dianggap tercover, tertutup hatinya, tidak sambung kepada Allah karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka jadilah orang-orang yang pandai bersyukur dengan senantiasa mengucap alhamdulillah dan senantiasa menjadikan nikmat itu diarahkan kepada menambah ketaatan dan ibadah, serta jadilah orang yang bersabar dengan senantiasa
meyakini bahwa setiap kehendak dan takdir Allah pasti pilihan terbaik untuk kita sebagai hambanya. Insya Allah, kalau kita bisa menyeimbangkan sabar dan syukur dengan konsep yang saya jelaskan tadi, hidup kita akan selalu berwarna. Hidup kita akan selalu menjadi indah. Karena apa? Karena sejatinya hidup ini adalah keindahan itu sendiri sebelum kita menikmati keindahan abadi di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu lana walakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. La'af minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.